الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita lanjutkan ya jemaah sekalian beberapa pembahasan mengenai halal atau haram sebagian binatang. Kali ini kita akan membahas binatang yang disebut binatang liar. Binatang liar yang dianggap sebagian ulama tidak buas. Binatang liar yang dianggap sebagian ulama tidak buas. Apa hukum-hukumnya? Ini ada berapa binatang? 5 kira-kira. Ya, hukum mengkonsumsinya ya, hukum mengkonsumsinya. Pertama, kera atau monyet, itu yang kita bahas nanti insyaallah. Dan bagaimana pendapat ulama tentang itu? Kera dan atau monyet ya. Kera atau monyet dan yang semonyet-monyetnya dia gitu loh, apa ya? Primata lah gitu ya, kayak gitu. Ya podo keteknya lah, sama-sama ketek lah gitulah. Iya. 2 gajah, ya. Gajah. 3 binatang berkuku. Binatang berkuku nanti akan saya sebutkan seperti apa maksudnya. Bukan bercakar, itu beda lagi. Berkuku. Ya, berkuku sama bercakar. Kuku, cakar pasti kuku. Tapi tidak semua kuku cakar. Ya kan? Yang keempat jerapah. Yang kelima kelinci, ya. Apa hukum memakan semua itu? Kera, gajah, binatang berkuku, jerapah, kelinci. Pertama, kita bahas kera. Dikatakan di kitab sebelumnya, maksud dari binatang liar yang tidak buas itu apa? Dikatakan definisinya itu binatang yang merasa asing dengan manusia dan menyingkir dari mereka. Biasanya makan tumbuh-tumbuhan. Binatang yang merasa asing dengan manusia dan menyingkir dari manusia. Jadi kucing nggak masuk di sini, nggak? Kucing nggak masuk. Ya. Tikus masuk nggak jemaah? Tikus menyingkir tapi asing nggak? Enggak. Menyingkir, tikus menyingkir karena takut takut ketangkep. Adapun kalau kita diam tidur ngedeket itu tikus, apalagi kalau belum cuci tangan, ya kan? Berarti nggak merasa asing dia. Jadi tikus tinggal dekat manusia. Termasuk tawafina alaikum juga itu tikus, seperti kucing, tetapi tikus termasuk khabith. Ya. Jadi binatang yang merasa asing dengan manusia dan umumnya menyingkir dari manusia. Di habitatnya, di keasliannya ya, bukan yang sudah dijinakkan masuk kebun binatang. Ini udah beda lagi. Maksudnya beda lagi di sini bukan keaslian habitatnya. Ya. Dan itu tidak merubah hukum nantinya. Yang pertama apa? Kera, ketek, monyet, monkey, dan yang semanzilah dengannya. Lutung masuk nggak lutung? Babon, simpanse. Apa hafal Pak? Kayak ada kedekatan dengannya. Kera ya. Ini dikatakan binatang ini, kera ini melompat-lompat layaknya lompatan burung, tapi tentu tidak terbang ya. Dan banyak jenisnya. Karena memiliki banyak jenis, dikatakan di sini yang tidak berekor disebut kera, sedangkan yang berekor disebut monyet. Itu betul nggak Pak? Saya taunya sama aja Pak. Ya maksudnya kita bodoh amat lah mau kera mau monyet, mau butuhnya bantet kayak mau pokoknya monyet udah gitu. Ya, ya sekali monyet tetap monyet ya, atau kera. Bekantan termasuk ya, bekantan. Hukumnya apa? Ternyata ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengkonsumsi kera. Iya. Ya jangan heran Pak, ya. Ya mungkin heran kalau baru tahu.
Tapi jangan dibayangkan juga bahwa ulama yang menghalalkan berarti suka makan monyet. Enggak juga. Ini kan cuma hukum doang, Pak. Kenyataannya mereka enggak makan juga, Pak. Ya kan? Ya. Tadi kan definisinya apa? Binatang merasa asing dan manusia menyingkir dari mereka. Kalau kita lihat di sebagian jalanan yang liar, atau misal di daerah waktu saya ke Padang itu, dari Solo ke Padang, ada tikungan yang cekung banget, tikungan ciluk banget itu. Di YouTube-nya ada itu. Truk gede lewat situ tuh. Banyak kecelakaan di situ. Itu daerah situ tuh monyet-monyet itu pada ke jalan. Pada ke jalan itu. Apakah ini masih disebut monyet beneran gitu atau gimana? Tetap merasa asing dengan manusia dan mereka menyingkir kalau ada manusia menyingkir. Kecuali kalau manusia itu ngasih makan gitu. Tapi tetap mereka tetap dengan sikap kemonyetan mereka. Jadi tetap monyet gitu. Hukumnya sama dengan yang kita bahas ini. Kemudian abang-abang yang pakai topeng monyet. Iya. Gitu kan? Topeng monyet. Monyetnya pakai topeng. Topeng monyet gimana sih topeng monyet? Jadi yang monyetnya itu sebenarnya bukan monyet, dia pakai topeng doang. Monyet aslinya manusianya gitu. Bukan. Oh, pakai topeng terus jalan kemana-mana ya. Apakah ini masuk ke dalam jenis monyet gini? Sama masuk. Jadi tetap keaslian binatangnya, tetap hukumnya sama dengan apa yang kita bahas nih. Jadi jangan kemudian itu karena dia topeng monyet udah biasa di sekitar orang, berarti sama sama binatang yang di sekitar orang. Enggak. Tetap dia dihukum monyet atau kera. Ulama berselisih pendapat mengenai hukum mengkonsumsinya. Ada dua pendapat. Pendapat Imam Malik dan pengikutnya dari mazhab Malikiyah. Mazhab Maliki. Ya, mazhab Malik, pendapat yang masyhur darinya bahwasanya mengkonsumsi daging kera atau monyet hukumnya makruh, tidak sampai haram. Ya. Bahkan ada di antara ulama mazhab Maliki mengatakan tidak makruh, boleh selama monyet tersebut hanya memakan rerumputan atau buah-buahan dan semisalnya. Ya. Menjadi makruh ketika bisa makan daging. Umumnya monyet makan apa, Pak? Kan tumbuhan ya, buahan ya. Biasanya kacang ya. Ya begitulah, itulah yang dimakan mereka. Kadang-kadang wafer juga kalau di pengunjung, kadang-kadang wafer dicilap sama mereka. Iya. Nah, itu makruh atau mubah dalam mazhab Maliki, Pak. Jadi emang ada. Tapi antum jangan bayangin Imam Malik atau pengikutnya kemudian makan sate monyet, enggak teriwayatkan itu. Itu cuma penjabaran hukum saja karena apa? Karena di sini tidak ada dalil khusus tentang itu. Monyet diharamkan, enggak ada dalil khusus. Itu mazhab pertama ya, pendapat pertama, Pak ya. Jadi ini bagi yang baru pertama kali tahu jangan kaget. Nanti kedepannya jangan kaget. Ternyata ada ulama yang membolehkannya. Tapi kita kan bukan cuma khilafiyah doang kita jabarkan. Ayo kita enaknya ambil yang mana yang lebih banyak dalilnya atau sesuai dengan dekat dengan dalil. Yang kedua, pendapat kedua, ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, bahwasanya hukumnya haram. Ini mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali, juga mazhab Zahiri. Ada ulama mazhab Maliki juga yang mengharamkan, yaitu Ibnu Habib namanya. Tapi intinya jumhur ulama mengharamkan monyet atau kera untuk dikonsumsi. Enggak peduli baik yang liar maupun yang udah di kebun binatang atau yang dipelihara atau diternak, tetap semuanya haram. Apa alasannya? Yang pertama, dari Asy-Sya'bi, seorang tabi'i, ia berkata, Rasulullah SAW melarang kita makan daging kera. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Tetapi riwayat ini dhaifah, lemah. Kenapa? Karena Asy-Sya'bi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga ini hadisnya munqati', terputus, lemah. Oke, kita eliminasi dalil pertama. Dalil kedua, dikatakan bahwasanya kera tergolong binatang buas yang bertaring.
Ini alasan mereka. Nah, alasan para ulama yang mengharamkan. Kera tergolong binatang buas yang bertaring. Jadi mereka mengkategorikan kera ini buas, Pak. Setuju nggak itu kalau itu? Jangan lihat topeng monyetnya, Pak. Itu udah dipelihara itu. Nggak yang emang masih di habitatnya. Buas nggak Pak aslinya? Buas. Nyerang dia. Bahkan nyerangnya kadang-kadang nggak ada apa ya, ngeselin lah nyerangnya itu. Apalagi kalau misalnya temennya udah disakitin atau dibunuh, wah itu ngeri banget itu. Oke, ada sih sisi kebuasannya. Dan kemudian bertaring nggak Pak monyet itu? Bertaring. Ya udah berarti kita masukin di sini. Berarti yang lebih tepat monyet ini memang kerap kali menghindar dari manusia, tetapi masih memiliki kebuasan dan juga taring. Bagi yang menganggap itu taring, Pak ya. Karena boleh jadi ada ulama yang menganggap itu bukan taring. Apa dong? Gigi tajam. Gigi tapi agak nonjol dikit, karena sebagian monyet memang nggak langsung taring gitu, nggak. Ini gigi taring juga, Pak. Tapi kan kita nggak taring kayak gini kan? Ada sebagian monyet ya mungkin nggak sampai tajam, nggak sampai nonjol taringnya ada. Ya, oke lah, anggaplah kalau misalnya dia tidak bertaring. Tapi masih ada sisi kebuasan nggak? Mungkin ada. Jadi yang kedua ini ihtimal ya, ada posibilitas iya, ada posibilitas tidak. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, Anda pikir yang ketiga ini dalil yang paling kuat dibandingkan yang satu atau dua tadi. Apa dalilnya? Kata Allah Ta'ala, kunu qiradatan khasi'in. Apa artinya Pak? Para pelaku maksiat dari kalangan Bani Israel, Allah ubah mereka, rupa mereka menjadi apa? Kera dan babi. Siapapun yang berakal pasti tahu bahwa Allah tidak akan memberikan hukuman masakh, namanya masakh. Masakh itu tahwil hayawan ila hayawan akhar. Pengubahan bentuk makhluk hidup ke lainnya gitu loh. Manusia pamali jadi hewan. Apa di Indonesia jadi apa tuh? Kalau itu kan kemauan dia itu. Maling kundang jadi apa itu Pak? Kesian banget jadi batu dia. Evolusi. Kalau evolusi kan dari ketek jadi orang Pak itu. Malah mulia jadinya. Hah? Sangkuring jadi apa? Jadi monyet. Kesian banget ya orang. Hah? Lutung kasarung. Aslinya manusia tadinya, terus jadi monyet. Gara-gara durhaka sama ibunya. Tahun 2006 ada tuh ikan pari. Iya, ikan pari ditelentangin jadi dianggap orang dulunya, gara-gara durhaka sama ibunya jadi ikan pari dia. Enggak, itu kalau itu enggak, itu mah ikan pari beneran. Kesian banget ikan pari dituduh durhaka itu. Nah, kalau emang bener itu ya, saya nggak tahu, Sangkuri yang nggak tahu, itu kan cerita legenda lama, Allah alam, riwayatnya juga sanadnya putus semua, nggak ada sanad yang sahih. Nah, Bani Israel ketika itu yang bandel ya, yang melanggar perintah Allah, akhirnya dikutuk jadi rupa kera dan babi. Adapun monyet yang sekarang itu monyet asli original itu, bukan KW, bukan Yahudi, itu bukan. Jadi antum kalau ketemu monyet di kebun binatang, Yahudi lo gitu ya. Enggak. Dia asli, dia original. Ya karena orang-orang Yahudi yang dijadikan kera dan babi itu sudah punah ketika itu, punah. Karena dihikayatkan bahwasanya itu hanya berapa hari doang, habis itu mereka udah mati semua. Nah, kita tahu ini hukuman seperti pasti Allah hukum mereka jadi kera dan babi. Enggak mungkin dong binatang dua ini binatang yang baik gitu kan ya. Maka jelaslah bahwasanya kera itu tidak termasuk binatang yang baik. Buktinya diserupakan kera dan babi. Kan babi itu udah jelas kita mana najis haram. Lah kera ya nggak jauh beda lah dengan itu. Seandainya dikutuk menjadi yang lebih baik, nggak bakal dikutuk menjadi kera dan babi. Apa kira-kira? Jadi binatang apa? Ya enggak, ya harimau juga jangan juga, karena manusia udah bagus. Ahsan takwim. Jadi harimau susah Pak. Ya benar, jadi harimau susah.
Antum buka pintu ATM aja tuh udah susah itu. Ngetik ATM kan susah. Kita aja ngetik harus kayak gini. Susah jadi harimau. Nggak ada yang mulia. Kalau binatang nggak ada yang mulia. Ya. Jadi monyet ini termasuk binatang khaba'is atau khabis. Jadi alasan yang terkuat ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya taring, mereka ada sebagian ulama beralasan enggak semua monyet punya taring. Alasan buas, enggak, kata sebagian ulama enggak semua monyet punya kebuasan. Kadang-kadang mereka buas baru buas ketika apa? Ketika memang disakiti, diancam, lapar karena darurat mungkin. Ya. Tapi kalau ini enggak ada yang menolak ini, ana yakin dari ulama. Ya, enggak ada yang menolak. Ya termasuk khabith. Ibnu Abdul Bar, sampai Ibnu Abdul Bar berkata, kera itu nggak perlu dilarang untuk dimakan, kata Ibnu Abdul Bar nih. Padahal beliau mazhabnya Maliki loh. Kera monyet itu nggak perlu ada pelarangan untuk memakannya. Kenapa? Karena dengan sendiri naluri kita pasti enggan terhadapnya. Ya enggak? Ada nggak kepikiran Pak sampean makan simpanse gitu, yang hidungnya kayak klakson tukang roti loh. Apa sih namanya itu? Apa namanya? Lutung. Yang hidungnya kayak gini loh. Bekantan. Iya. Babon misalnya. Yang gede itu apa? Gorila. King Kong. Ada nggak di antara orang makan King Kong? Kepikiran gitu. Kapan ya sate King Kong gitu? Gak ada Pak. Orang normal nggak ada. Orang gila aja juga bertawuz mungkin. Auzubillah min dzalik. Ya, genderwo misalnya. Lagi pula kata Ibnu Abdul Bar, kami belum pernah mendengar orang Arab memakannya. Jadi standar kita memang di bahasa Arab dan juga bagaimana orang Arab mengenalnya gitu. Ya, nggak ada. Di zaman Islam juga nggak ada kepikiran makan monyet, maka udah nggak usah. Oke, itu satu ya. Jadi monyet fix apa? Haram. Karena apa alasannya? Khabith. Kenapa disebut khabith? Karena disandingkan seperti babi juga di kalangan Israel ini sudah menunjukkan jeleknya itu binatang. Ya. Yang kedua, gajah. Gajah adalah binatang yang sangat besar dengan belalai sebagai ciri khasnya. Apa hukumnya jemaah? Hukumnya beda. Hukumnya sebelumnya ulama berbeda pendapat juga mengenai mengkonsumsi daging gajah. Iya. Ya, yang pertama lagi-lagi yang pertama Imam Malik dalam salah satu riwayatnya ya. Dalam Imam Malik punya dua riwayat fatwa ya. Salah satunya membolehkan. Imam Malik ada dua fatwa, tapi berseberangan fatwanya beliau dan beliau. Di satu konteks beliau membolehkan, di konteks lain mengharamkan. Jadi ada yang menghukumnya Imam Malik diantaranya, kemudian Ibnu Hazm namanya. Ibnu Hazm menghukumnya boleh. Kata mereka tidak apa-apa dimakan itu gajah asalkan disembelih. Ini dia yang susah, gimana caranya? Antum nyembelih banteng aja kayak gitu susah. Gajah gede, pakai apa nyembelihnya? Dan kita tuh kulit gajah itu tebal juga kan? Tebal. Belum ditambah lumpur-lumpurnya itu. Katakanlah lumpurnya nggak ada, kulitnya doang. Pakai apa? Gergaji pohon. Gajahnya ngamuk duluan, antum yang mati habis itu. Ini anda bukan menertawai, gimana ya? Asalkan disembelih, taib. Kita bukan menertawai ijtihad ulamanya, karena mereka juga punya dasar kenapa disembelih. Karena gajah ini memiliki darah seperti binatang-binatang kambing. Binatang-binatang memiliki darah dan urat-urat yang mengalir di darah di situ, maka wajib di bagian lehernya juga. Begitu. Mereka beralasan, ya itu alasan yang ya benar mereka binatang tersebut, gajah tersebut berdarah, ya punya darah. Ini juga dikemukakan oleh Syahbi. Kenapa mereka menghalalkan? Satu, mereka mengatakan gajah bukan binatang buas. Itu satu. Kata mereka, kata beliau-beliau rahimahullah. Kedua, tidak ada teks dalil yang menyatakan haram dan hukum asal makanan adalah halal. Ini benar. Satu, mereka menganggap gajah itu bukan binatang buas.
Sebenarnya buas atau tidak saya pikir relatif ya kalau gajah itu ya. Wallahu alam masuk atau enggak guna buas. Gimana orang-orang Arab ketika itu menganggapnya apa? Ana belum tahu. Dua, enggak ada dalil khusus menganggapkan al-fil. Ya enggak? Di Al-Qur'an ada enggak al-fil? Ada surat al-fil. Ya. Tapi itu tidak ada pelarangan kata mereka dari situ untuk melawan gajah. Oke, itu mantap pertama. Pendapat pertama boleh. Pendapat kedua, jumhur ulama mengatakan apa? Haram. Jumhur ulama mengatakan haram. Jumhur ulama mengatakan haram. Apa alasannya? Satu, gajah memiliki taring, kata mereka. Oleh karena itu tergolong binatang buas. Alasan pertama ini kira-kira antum terima nggak jemaah? Taring katanya. Itu apa? Bukan taring, gading. Bukan belalai. Masa belalai taring juga? Ini gading. Ulama yang mengatakan itu taring, mengkiaskan dengan taring gitu loh. Itu seperti taring gitu loh. Tapi hujah ini, argumen pertama ini bisa dibantah. Pertama, itu bukan seperti taring sebagaimana umumnya orang mengenal taring ya kan ya? Itu gading, itu pertama. Kemudian tanggapan yang kedua, katakanlah bahwasanya gading itu taring, katakanlah itu taring. Apakah gajah itu makan atau memangsa dengan gadingnya? Enggak. Maka enggak bisa kita katakan gajah ini bertaring atau memangsa dengan taringnya, enggak. Enggak ada urusan dengan gading itu, ya. Gitu ya. Jadi alasan pertama wallahu alam tidak bisa kita ikuti. Yang kedua, gajah tergolong binatang yang dinilai buruk atau khabith, yang nurani menolak untuk memakan dagingnya. Ya. Dan Imam Ahmad berkata, ia bukan makanan umat Islam karena termasuk binatang buas yang bertaring paling besar. Tapi wallahu alam, gajah itu binatang yang hanya makan tumbuh-tumbuhan, ya benar. Iya, enggak ada gajah makan singa. Kalaupun matiin macan atau singa, enggak dimakan sama gajah, enggak dimakan. Gajah menyerang enggak? Umumnya enggak kan ya? Enggak. Memangsa manusia enggak kira-kira? Atau binatang lain enggak. Bahkan kadang-kadang melindungi mungkin. Apakah gajah makan dengan taringnya, dengan ini gadingnya? Tidak. Sebab taring tersebut bukan berada di dalam mulutnya. Ini bedanya. Makanya disebut gading. Kan bukan dalam mulut kan? Bukan. Makanya gajah kalau senyum, Anda nggak tahu kalau ketawa kayak gimana gajah, nggak tahu. Namun jika sedang birahi, ia suka menyerang dengan tubuhnya yang besar dan kuat. Memang ada gajah ngamuk, ada videonya, ada orang diinjok-injok, dipakai belalai. Tapi itu konteks yang sangat jarang. Mungkin itu karena ada faktor, mungkin orang yang nantangin atau nyakitin atau orang yang melakukan sesuatu yang membuat gajah itu marah. Oleh karena itu, gajah tidak digolongkan binatang buas yang suka memangsa. Kira-kira gimana Pak? Halal atau haram? Antum ikut pendapat yang Maliki yang pertama atau yang kedua? Alasan-alasan mazhab yang mengharamkan itu enggak kena semua Pak. Kendati pun demikian, gajah juga bukanlah makanan umat Islam. Itu yang mungkin kita katakan jangan dihalalkan, dan untuk mengharamkannya juga kita belum punya dalil kuat. Tapi intinya tidak teriwayatkan umat Islam itu makan gajah. Susah dimakan ya. Jangankan dimakan, sembelihnya aja dulu lah, gimana caranya? Iya. Anak gajah aja gede kayak gitu, apalagi gajah emaknya. Kita mau nyembelih anaknya, emaknya datang. Ya, kita yang mati nanti. Kita nyembelih emaknya, baru sempat megang pisau udah ketindas duluan. Enggak kebayang.
Apa hukumnya? Pasti ada hukumnya. Allah Ta'ala Maha tahu hukumnya. Hanya saja kita bingung mau dihalalkan juga nggak ada yang makan, mau diharamkan juga nggak ada dalil khusus, nggak ada dalil yang lebih tepat gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi abstain aja Pak. Akan kaitannya apa hukum makan gajah? Misalnya ada anak antum atau orang lain nanya apa hukum makan gajah, antum jawab aja. Antum makan dulu baru anak kasih tahu hukumnya apa. Ya. 3. Binatang berkuku. Ingat, binatang berkuku ini tidak mesti bercakar. Cakar sama kuku, walaupun cakar adalah kuku, tapi kuku belum tentu cakar. Dan tidak semua cakar, kalaupun bercakar, tidak semua cakar hewan bercakar, tidak semuanya memangsa dengan cakar. Ayam punya cakar nggak Pak? Punya, makanya ceker ayam. Tapi kenapa ayam dihalalkan padahal punya cakar? Dia kan mengais-ngais tanah kan dengan cakarnya. Artinya dia juga memangsa makan. Dan kemudian kalau dapat cacing kan biasanya dicakar-cakarin tapak tangannya. Tapi kenapa dihalalkan? Karena cakar dia hanya untuk binatang-binatang seperti cacing, binatang kecil, bukan binatang-binatang berdaging. Dia nggak makan daging asli. Ayam itu umumnya ya. Maka nggak masalah ayam. Dan juga sahabat-sahabat Nabi juga memakannya. Binatang berkuku maksudnya binatang liar. Binatang liar ini al-muhim binatang lah pada umumnya ya, yang kaki-kakinya berkuku seperti kuda dan keledai liar. Ingat, keledai liar maksudnya kuda zebra. Bahasa kita kuda zebra. Bahasa Arabnya himar wahsyiyah. Juga termasuk binatang yang kakinya berkuku, sapi, domba, kambing dan seterusnya. Ini kuku-kuku tersebut seperti kayak layaknya kita punya kaki, punya kuku kayak gitu. Kan kuda punya kuku itu. Kemudian ditapel gitu kan. Hukumnya apa? Kita sebutkan dulu. Ulama sepakat bahwa kijang, kambing gunung, ini semuanya binatang berkuku nih ya. Itu termasuk thayyibat yang baik dan boleh diburu dan dimakan. Memburu kijang apa hukumnya? Boleh selama liar. Kalau kijangnya di Kemang Pratama nggak boleh. Tahu kan di Kemang Pratama kan perumahan tuh, ada taman tuh, ada kijang-kijangnya tuh. Antum buru pakai tombak, antum ditangkap habis itu. Ya. Tapi boleh dimakan, boleh. Kambing gunung halal? Halal. Kambing gunung sama kambing ini sama hukumnya halal. Banteng. Ganas loh banteng. Halal atau tidak? Halal. Boleh. Sepakat ulama halal banteng. Karena banteng ini sama, jamus sapi, kerbau sama. Bandot liar. Bandot. Hah? Mertuanya Mas Karyo, bandot. Oh, bendot itu, bendot. Pak Bendot ya. Bandot. Bandot apa, Pak? Kambing-kambing gitu, bandot liar. Halal. Keledai liar. Keledai liar ini artinya adalah kuda zebra. Halal. Onta liar yang di padang pasir, halal. Semua boleh diburu, boleh dimakan. Apa argumentasinya? Ini cerita dari Nafi', mantan budak Ibnu Qatadah, dari Abu Qatadah, bahwa ia bersama Rasulullah di sebuah jalan Mekah. Ia memilih di belakang dengan para sahabat yang sedang ihram, sedangkan ia tidak ihram. Tiba-tiba ia melihat seekor keledai liar, yaitu zebra. Ia pun mengendap berkuda, kemudian meminta para sahabat memberi cambuk, tapi para sahabat menolak. Ia meminta tombaknya, mereka pun menolak. Ia lantas mengambilnya lalu melemparkannya ke arah zebra itu dan membunuhnya. Sebagian sahabat Rasulullah SAW memakan zebra tersebut. Sebagian yang lain tidak mau. Setelah berhasil menyusul Rasulullah, maka ditanya, apa hukumnya Rasulullah untuk kuda zebra itu? Maka Rasulullah bersabda, itu makanan yang Allah sajikan kepada kalian.
Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah bilang, apakah kalian membawa sebagian dagingnya? Ada nggak? Masih ada nggak sisanya gitu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kuda zebra dan yang semisalnya halal. Ya. Dan pada penaklukan Khaybar, Jabir bin Abdullah menceritakan, pada penaklukan Khaybar kami makan daging kuda dan daging keledai liar, jadi halal. Ya, halal. Taib. Apa kemudian yang keempat jemaah? Jerapah. Jerapah ini binatang yang memiliki kemiripan dengan onta, sapi dan macan tutul. Nah, kemiripan dengan onta, ada miripnya dengan onta, ikhwan, ya enggak? Kepalanya kan mirip. Sapi mirip sama sapi enggak? Ada miripnya. Macan tutul dari segi coraknya. Makanya nanti lihat. Apa hukumnya, ikhwan? Nah, beda pendapat di antara ulama. Yang pertama, ulama mazhab Syafi'i. Ya. Sebagiannya, enggak semuanya. Ulama mazhab Syafi'i menghukuminya haram. Sebagian ulama Syafi'iyah menghukumi jerapah haram. Bahkan ada di antara ulama Syafi'iyah yang memberikan alasan, jerapah ini haram karena merupakan binatang hasil persilangan antara binatang yang boleh dimakan dan yang tidak. Faham enggak kata beliau-beliau ini? Kenapa jerapah diharamkan oleh beberapa ulama ini? Oh, karena jerapah ini adalah binatang hasil persilangan antara binatang halal dan binatang haram. Tadi kan binatang jerapah mirip dengan 3 binatang, yaitu onta, sapi dan macan tutul. Onta dan sapi kan dihalalkan, macan tutul diharamkan. Maka karena gabungan 3 ini ada kemacan tutulanannya, maka haram bagi sebagian ulama Syafi'iyah. Gimana menurut antum coba alasan ini? Ya nggak bisa diterima. Ini jerapah kalau tahu kayak gini nggak terima dia. Loh, saya ya saya. Iya kan? Iya, kayak babi laut, anjing laut, singa laut. Antum nggak bisa ketemu anjing laut. Anjing lo, nggak terima dia. Saya anjing laut kata. Saya binatang sendiri, jangan disamain sama anjing-anjing dogi itu dong gitu kan. Begitu juga jerapah, nggak tahu apa-apa dia, ya. Maka alasan seperti ini, wallahu alam, tidak diterima jemaah, nggak diterima karena secara zat jerapah binatang menyendiri, dan itu bukan perkawinan. Kemiripan itu nggak mesti melazimkan. Oh, dulunya pasti nenek moyangnya dari sapi nih kayaknya. Bingung, kata jerapahnya. Gua aja nggak pernah ketemu sapi. Gak tau gimana, ya cuman keserupaan itu nggak melazimkan adanya apa keturunan dari sana, belum tentu, ya. Nah yang B, jumhur ulama mengatakan hukum asalnya boleh, karena nggak ada nas, nggak ada dalil yang menyinggungnya. Ya, ini juga salah satu pendapat di mazhab Syafi'i, juga ada yang berpendapat seperti ini. Dan Imam Ahmad pernah ditanya, apakah jerapah boleh dimakan? Maka dia jawab, iya, itu jerapah itu binatang kayak onta. Leher jerapah lebih panjang, tubuhnya lebih lembut dan lebih tinggi, ya. Jadi tidak masalah jerapah, ya. Masalahnya cuman apa? Masalahnya gimana cara nyembelihnya, itu dia masalahnya. Karena tinggi banget, Pak. Jadi nyembelihnya itu harus pakai tangga. Jerapahnya suruh diem, atom diem dulu akhi, disembelih. Bukan agak susah, sangat susah. Tapi hukum asalnya halal. 5 kelinci ini terakhir insyaallah. Kelinci adalah binatang yang cukup populer dengan ekor yang buntet layaknya ke anak kambing betina, namun kedua kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depannya. Apa hukumnya? Khilaf lagi di antara ulama, tapi kita simpulkan saja langsung, yang lebih tepat adalah hukumnya halal. Hukumnya halal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita, kami mengejar kelinci di tempat namanya Marru Zahran, nama sebuah tempat di Mekah. Orang-orang berusaha menangkapnya sampai mereka kelelahan karena susah juga itu. Aku pun ikut mengejarnya hingga aku dapat menangkapnya. Kemudian kelinci itu kubawa kepada Abu Talhah.
Setelah itu ia mengirimkan kedua kaki atau paha kelinci tersebut kepada Nabi. Nabi pun menerimanya. Bahkan dalam riwayat Bukhari, beliau pun menerima dan memakannya. Lah udah selesai, udah ada dalilnya, selesai. Nabi SAW memakannya. Kalau haram gak bakal Nabi SAW menerima dan memakannya. Maka sate kelinci hukumnya halal. Kancil apa? Kancil itu apa ya kancil? Dia kayak kijang atau kayak kelinci, Pak? Mirip rusa gitu ya? Rusa kecil. Ya halal insyaallah. Walaupun dia agak nakal, suka mencuri ketimun ya. Iya, jadi yang dari 5 ini, yang pertama kera, apa hukumnya, Pak? Haram karena khabith ya, itu jelas. Karena penyerupaan Bani Israel sebagian dari mereka dengan babi kera, khabith. Kedua, Pak, gajah. Ini abstain ya. Ya Allah alam lah. Tapi nggak ada kaum muslimin yang memakan gajah. Ya. Ketiga, binatang berkuku, tapi bukan kuku yang seperti burung elang, bukan. Kuku biasa. Maka ini halal, kembali ke aslian halal. Apa contoh binatang berkuku? Banteng itu banteng, sapi, kambing, kuda, zebra, onta. Kalau keledai, iya punya kuku, tapi dia ada khusus keledai itu. Keledai haram, keledai yang dipelihara yang kuda jinak, keledai jinak, ya keledai. Kemudian yang keempat apa cuma? Jerapah halal insyaallah. Tinggal gimana cara matiinnya itu yang susah itu. Kita kejar dia lebih jauh lagi. 5 kelinci halal insyaallah. Taib. Itu kajian kita untuk fikih kuliner. Ya, sekarang ketika kita sudah tahu hukumnya, tinggal diamalkan. Beli sana sate kelinci, sate jerapah sana beli dah. Di mana nemunya Allah alam. Sate kelinci ada, tapi sate jerapah atau sate kambing gunung fadol. Kalau antum ke Swiss atau kemana misalnya, ke Turki atau kemana, ada sate kambing gunung, makan. Dan jangan lupa bawa ke Indonesia, kasih ustadznya juga ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Apakah ada yang ditanyakan jemaah sekalian? Ya. Tafadhal, Fadl, Pak. Fadl. Siap. Nyambung Pak Ustaz. Ya. Yang pertama mungkin ini Pak Ustaz, mohon klarifikasi aja. Ya. Tadi kan ada jenis-jenis binatang yang haramkan. Ya. Pertanyaannya adalah kalau diharamkan itu apa harus dimakan? Ya. Saya bertanya, bagaimana kalau kita itu memeliharanya? Oh, taib. Memanfaatkan. Ahsanta. Kemudian yang kedua, Memanfaatkannya ini maksudnya kulitnya atau memeliharanya? segala aspeknya. Oh, iya, iya. Pelihara kita ya. Ini ada cuk nih Ustaz. Apa Pak? Jok. Pion. Oh iya, iya, iya. Jadi pada waktu kita lagi biasa kan, babi itu haram apa enggak sih? Haram. Kemudian temannya sebelah, pasti haram. Panjang nih, jadi udah temannya mana? Jadi saling bertanya lah, udah bersihkan. Kalau haram itu kalau dimakan kan tadi pertanyaannya kan tidak dimakan, oleh karena itu ya tidak haram lah. Iya. Jadi bisa salah paham atau pahamnya yang salah gitu. Salah paham atau pahamnya salah. Nah itu barangkali itu aja maaf ya aja. Tadi ada videonya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu sama Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu sama kayak misalnya pencerah bilang, "Bapak-bapak, anjing, babi." Itu kan seperti muncul gitu kan. Haram dimakan. Coba kalau ada khutbah tiba-tiba kayak gitu gimana, Pak? Bapak-bapak, anjing, babi, haram dimakan. Ya itu jok juga pakai gitu, Pak. Coba kalau bapak-bapak, anjing, babi, mati orangnya habis itu. Ya kan? Jadi orang kan ngiranya ngatain. Iya, jadi pemahamannya seperti itu. Nah, kalau misalnya babi itu haram, babi itu bukan haram, kata siapa haram, halal kok. Nah, ini apa maksudnya halal kok di sini ya? Ya.
Kalau babi diternakin haram, dikonsumsi haram. Sebenarnya gini, binatang atau benda secara zat ya tidak ada hukumnya kecuali manusia menggunakannya untuk apa gitu loh. Apa hukumnya buku? Nggak ada hukumnya. Buku apa? Nggak ada hukumnya. Kalau kita mau secara zatnya, Pak. Apa hukumnya kambing? Secara zat kambing nggak ada hukumnya. Tapi kalau dimaksud apa hukum mengkonsumsinya, halal. Nah, tadi yang Bapak tanyakan kan kalau misalnya mengkonsumsinya ini binatang-binatang ini haram. Nah, bagaimana kalau selain mengkonsumsinya? Selain mengkonsumsinya ada beberapa opsi. Memeliharanya ada. Kemudian memanfaatkan kulitnya yang sudah disamak ya. Kemudian ada juga masalah memanfaatkan pengobatan dari minyaknya atau bukan daging, kok daging tergantung dan semisalnya gitu. Itu semua masing-masing ada bagiannya ya. Yang pertama memeliharanya. Selama binatang tersebut bukan binatang khabith, maka memeliharanya diperbolehkan. Selama binatang tersebut bukan binatang khabith, memeliharanya diperbolehkan dengan syarat apa? Dipelihara dengan baik ya, dikasih makan dan seterusnya. Adapun binatang khabith, baik khabith di sini karena najis secara zat seperti babi dan anjing, atau khabith di sini karena memang syariat meninjaunya buruk seperti kera. Kera itu nggak boleh dijadikan peliharaan. Sama seperti ular. Ular itu khabith, nggak boleh jadi peliharaan. Tikus, ngapain melihara tikus? Allah musta'an, orang menjauhi tikus dia malah melihara. Kalau hamster bukan tikus dia, maka boleh dipelihara. Bahkan sebagian orang membolehkan makan hamster. Ya, cuman saya nggak mau, ya, karena mahal. Ya. Kemudian, ya binatang khabith gitulah. Kalajengking, ular, kalajengking, nggak, katak nggak khabith. Dia hanya haram dibunuh, tapi nggak khabith. Katak nggak khabith. Kecuali kok katak kawin sama tikus itu baru jadi khabith. Kalau bisa ya. Jadi apa katak sama tikus ya, politikus ini. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua tadi apa Pak? Dipelihara kemudian dimanfaatkan kulitnya. Ini mazhab yang saya anut ya, saya pegang. Binatang yang hanya boleh dimanfaatkan kulitnya hanyalah binatang yang halal dimakan, boleh dimanfaatkan kulitnya. Adapun yang haram dimakan, kulitnya tetap sebagai bangkai. Itu pendapat mazhab yang saya pegang. Itu ya Pak ya, kalau untuk kulitnya ya, maka kulit buaya, kulit ular, kulit buaya khilafiyah. Karena buaya ada mazhab Maliki yang membolehkan buaya. Di sebagian mazhab Hanbali membolehkan buaya. Yang membolehkan buaya berarti boleh itu kulitnya. Berarti Pak Umar Bakri tasnya nggak najis, ya karena dari kulit buaya, ya kan? Anda nggak tahu mazhabnya Iwan Fals sama itu, nggak tahu mazhabnya mereka apa, ya begitu ya. Kalau kulit Pak ya, kulit kambing boleh asal disamak, kulit sapi, kulit jerapah boleh semak, kulit monyet kalau kan haram, makanya lebih tepat tidak boleh di pajangan. Kulit beruang, kulit harimau nggak boleh, karena itu dihukumi najis. Tapi kemudian selain itu dimanfaatkan apa? Minyak darinya. Kalau hewan tersebut hewan halal nggak masalah, minyak darinya atau susu darinya, ya susu atau minyak darinya. Tapi kalau hewan tersebut dagingnya haram, maka sepertinya wallahu alam, sepertinya mengikuti hukum dagingnya. Sepertinya mengikuti hukum dagingnya. Kalau susu kuda liar itu benar ada nggak Pak? Anda nggak tahu susu kuda liar itu apa? Susu beruang di tahun 2020 COVID-19. Apa hukum mengkonsumsinya? Hukumnya khurafat, karena bagi mereka itu bisa menyembuhkan COVID. Sebenarnya nggak juga. Anda kena COVID, Anda nggak suka susu putih Pak? Itu kan susu biasa sebenarnya, susu murni. Anda nggak minum karena nggak suka susu putih, sembuh alhamdulillah. Ya, jadi ya faktor lain lah, soal itu cuma kata orang-orang aja supaya. Ya. Kalau susu beruang beneran,
Apa hukumnya? Kemungkinan seperti dagingnya haram. Selain itu bermadarat, Pak. Karena baru antum mau nyusu udah dicakar duluan. Seperti itu, Pak ya. Panjang pembahasannya, tapi saya cukupkan 3 itu aja. Tadi pertama apa? Memeliharanya tergantung. Kalau binatang itu termasuk binatang jijik, khabith dalam Islam, nggak boleh. Ya. Dan termasuk binatang yang juga bermadarat seperti macan, harimau, itu juga dilarang dalam Islam untuk memeliharanya kecuali maslahat umum seperti riset atau kebun binatang, maka boleh. Ya, karena itu memang untuk maslahat umum, pengetahuan. Ya. Adapun individual maka nggak boleh, apalagi kalau dilarang pemerintah lebih nggak boleh lagi. Ya begitu. Dan untuk kulitnya dan juga untuk susu atau minyak darinya, maka itu kembali ke hukumnya, ke hukum hewan tersebut boleh makan atau enggak. Itu simpelnya begitu, Pak ya. Ini karena udah mau jam 11, kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.